يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب يوم عظيم يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وترحم على نبينا وهدينا الشفيع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوتهم ومن صار بهديهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama saya mengajak diri dan jamaah mari senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikatnya apa saja yang kita miliki, pencapaian keberhasilan dan apa saja yang mampu kita lakukan, melangkahkan kaki, menggerakkan tangan, mengucapkan kata dan kalimat, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan yang diminta atas seluruh nikmat tersebut hendaknya kita bersyukur kepadanya. Semoga ma'asyiral muslimin, kehadiran kita memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah Jumat, ibadah yang mulia di hari yang paling mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat di tempat yang paling mulia Masjid Allah Subhanahu wa taala siang hari ini menjadi bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wajib bagi diri ini untuk mengingatkan diri dan jamaah dari seluruh nikmat yang Allah anugerahkan. Ada nikmat yang tiada banding tiada tanding, yakni nikmat iman, Islam dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan, taufiknya kepada kita sehingga mampu menjaga, memelihara dan terus meningkatkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Dalam sebuah pertemuan yang diadakan oleh Nabi Sulaiman, pertemuan di pagi hari bersama dengan para menterinya, tiba-tiba ada tamu lelaki yang datang kepada Nabi Sulaiman. Semua hadirin pada bingung dan tidak tahu siapa itu. Namun kemudian Nabi Sulaiman menyambutnya dengan hangat. Setelah selesai urusannya dengan Nabi Sulaiman, kemudian pergi. Setelah pergi, ma'asyiral muslimin, ada salah satu dari menterinya Nabi Sulaiman datang kepada Nabi Sulaiman dan bertanya, "Wahai Nabi Sulaiman, izinkan saya bertanya." "Ya, tamu panjenengan tadi siapa?" "Emang kenapa?" Kata si menteri yang namanya Jalil Al-Qadri ini, "Tadi waktu mau pulang, dia menatap tajam kepada saya sehingga saya begitu ketakutan, bahkan bulu kuduk saya berdiri. Saya minta tolong Nabi Sulaiman, bawa saya pergi. Bawa pergi ke tempat yang terjauh." "Kamu mau pergi kemana?" kata Nabi Sulaiman. "Yang saya ketahui yang paling jauh India, kirimkan saya ke India." Jemaah sekalian rahimakumullah, karena Nabi Sulaiman nabi yang baik-baiklah, kemudian dikirimkan dengan angin. Diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membawa si Jalil ini ke India, waktunya ba'da zuhur. Besoknya jemaah sekalian rahimakumullah, tamu Nabi Sulaiman tadi, yakni malakul maut, itu datang kembali kepada Nabi Sulaiman. Setelah selesai urusannya, Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai malakul maut, kenapa kemarin ketika Anda datang kemari itu menatap tajam menteri saya yang namanya Jalil?" Maka malakul maut mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawa Jalil ini, tetapi tempatnya jauh, tetapi di pagi itu kemudian dia kok masih ada di sini, menteri panjenengan yang namanya Jalil ini.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ditanya oleh Nabi Sulaiman, di mana memang engkau diperintahkan untuk mencabut? Tempatnya adalah di India. Kapan waktunya? Ba'da zuhur. Jemaah sekalian rahimakumullah, siapa yang minta untuk dikirimkan ke India? Jalil sendiri. Kapan waktunya? Ba'da zuhur. Inilah jemaah sekalian rahimakumullah, sesungguhnya Allah telah menegaskan kepada kita di ayat 8 dari surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, pasti dia akan menemuimu. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, kita menjadi faham, menjadi ingat bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah maju dan tidak akan pernah mundur sedetik pun. Dan disitulah pasti kematian itu akan menemui. Saya kira jemaah sekalian rahimakumullah, hal yang demikian ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita punya cita-cita, kadang bisa berhasil, kadang tidak. Tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, yang pasti di dalam kehidupan kita adalah kematian. Hal yang hakikat secara pasti akan terjadi di dalam diri kita itu adalah kematian. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, Rasul kemudian menegaskan, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah bagi kalian, kematian adalah merupakan pelajaran, peringatan terpenting dan yang luar biasa hebat bagi kalian semuanya. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, dengan berbagai peristiwa yang mungkin kita lihat, kita perhatikan, kita alami dari orang-orang yang kita kenal yang tidak sakit kemudian tiba-tiba saja wafat, atau mungkin yang sakit lama, atau kemudian masih sebelumnya masih berbicara dengan kita tiba-tiba kemudian wafat. Hal itu haruslah menjadikan pelajaran yang paling berharga bagi kita bahwa hal yang paling pasti di dalam hidup kita itu adalah kematian. Dan Rasul mengingatkan kepada kita, sungguh kematian adalah merupakan pelajaran dan mau'idhah yang terbaik bagi kita. Apa kemudian yang harus kita lakukan dengan pengetahuan dan kesadaran yang seperti itu? Yang harus kita lakukan, kita harus menjadi orang yang cerdas, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ketika kita sudah faham, sudah yakin, sudah sadar bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan kita tidak tahu kapan dan di mana mati, maka yang terpenting bagi kita adalah kita harus menjadi orang yang cerdas. Siapa yang cerdas kata Nabi? Wa amila lima ba'dal maut. Dana nafsahu, dia bisa menjaga, memelihara, ngetrace, nyetir nafsu dan jiwanya, bahwa diri kita ini adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang namanya manusia itu selalu diilhami oleh Allah potensi untuk berbuat fujur, berbuat buruk, dan potensi untuk berbuat baik. Tugas kita adalah ngerem dan menghilangkan potensi untuk berbuat buruk ini, dan sebaliknya kita harus ngegas untuk perbuatan-perbuatan baik yang mengarahkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga jemaah sekalian rahimakumullah, dengan kesadaran bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti, maka senyampang atau sepanjang hayat masih dikandung badan, ketika kita masih hidup di dunia inilah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah merupakan tempat untuk menanam, dan kapan untuk memanennya? Memanennya adalah fil qabri wa fil akhirah, ketika di alam barzah dan pastinya nanti di akhirat. Karena itu jemaah sekalian rahimakumullah, dengan kesadaran kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi pada diri kita kapanpun dan kita tidak ada yang tahu, maka ketika kita sadar demikian, sejak saat ini pula, maka haruslah kita menginvestasikan waktu yang Allah anugerahkan ini untuk melakukan amal-amal salih. Apa saja amal salih yang harus kita lakukan? Paling tidak pada kesempatan kali ini 3 hal utama. Yang pertama adalah perhatikan benar, perbaiki kualitas iman dan akidah kita.
Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, imanlah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. Iman itu pula lah yang akan menjadikan seseorang menjadi ahli surga. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, iman ini dan akidah adalah sesuatu yang pertama dan utama harus benar-benar kita tingkatkan, kita jaga, kita pelihara, jangan sampai terlepas di dalam diri kita. Syukur-syukur kita bisa terus menjaga dan meningkatkannya. Yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah adalah kualitas dari amal-amal ibadah kita. Kita harus sadar sesadar-sadarnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berlandaskan iman yang kokoh, berlandaskan akidah yang benar, maka kemudian kita harus jadikan seluruh amal kita menjadi amal-amal saleh, menjadi berkualitas dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah-ibadah mahdhah kita, salat-salat kita, zikir, berdoa, membaca Al-Quran dan seterusnya, maka yang demikian ini harus benar-benar kita tingkatkan terus menerus sehingga salat-salat kita semakin khusyuk, semakin baik dan berdampak tanha anil fahsya'i wal munkar, serta kemudian akan menjadi pemberat timbangan kebaikan di mizanina yaumul qiyamah kelak. Pun demikian ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah dan juga ada yang sifatnya adalah muamalah atau ibadah-ibadah sosial. Tingkatkan kualitas kita dalam berinfak dan bersedekah. Di antara dari rezeki yang Allah berikan, yang diminta adalah sebagian daripadanya infakkan, sedekahkan. Ya mas kalian rahimakumullah, sunnahnya infak dan sedekah itu setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena setiap pagi ada dua malaikat yang berdoa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ini balasan yang terbaik, pahala yang terbaik dan ganti yang terbaik. Sebaliknya malaikat yang kedua, Allah ma'ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak, orang yang medit pelit, yang tidak mau berinfak dan bersedekah ini kehancuran dan keterpurukan. Pastinya kita ingin didoakan oleh malaikat yang pertama, yang senantiasa kita berinfak setiap hari. Jumlahnya terserah disesuaikan dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu, dan yang pasti kita usahakan untuk bisa berinfak dan bersedekah setiap hari. Jemaah sekalian rahimakumullah, dan tentu amal-amal ibadah yang mahdhah dan ammah yang lainnya, menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan kemanfaatan kepada sesama dan sebagainya. Hal yang ketiga yang sangat penting untuk kita investasikan sehingga nanti kita bisa memanennya nanti fil qabri wa fil akhirah adalah adab dan akhlakul karimah yang harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, Rasul menegaskan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah tiga hal utama yang harus senantiasa kita perhatikan dan kita investasikan senyampang hayat atau sepanjang hayat masih dikandung badan. Sepanjang kita masih ada di dunia ini, karunia besar Allah, merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk menginvestasikan akidah, keimanan yang kuat, yang benar, dan kemudian kita realisasikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang sifatnya mahdhah maupun ammah, dan kemudian kita implementasikan akhlakul karimah dan adab yang baik. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan tiga hal utama ini kita berharap semoga kemudian nanti kelak pasca wafatnya atau meninggalnya kita berada dalam kondisi husnul khatimah dan kemudian bisa diganjar fil qabri wa fil akhirah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dipanggil dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fataqabbalan minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah wa hamdi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir dan orang-orang yang kita cintai senantiasa diberikan taufik dan pertolongannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, menjadi hamba-hambanya yang sabar, menjadi hamba-hambanya yang memiliki iman yang kuat dan kokoh dan juga mampu merealisasikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki perilaku dan akhlakul karimah. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita awali dengan bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sallim ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat wa ba'dal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara warhamhum kama rabbana shighara warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Rabbana hab lana minas shalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dini wa ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah min ahli qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu 'ala ma yazidkum wa la dzikrallahi akbar wa aqimis shalah.